Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati dalam acara Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, hari ini sudah hadir di studio podcast narasumber kita yang luar biasa, sangat energik ini, meskipun sudah eh, menginjak usia yang hampir purna ini, tapi beliau masih semangatnya luar biasa. Sudah hadir Ibu Neni Suryatin Eskep. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Iya, Terima bisa kasih. disapa, Bu, untuk sahabat sehat yang ada di manapun berada? Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti acara podcast ini, terima kasih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat nanti sampai mengikuti dalam acara ini sampai selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan, kesehatan di usia kehamilan, ibu hamil ya. Baik, kalau kita mendengar terkait dengan kehamilan, Ya, pasti kan kita sering ya Bu dengar, mm, kehamilan, orang hamil. Nah, sebenarnya, menurut kesehatan ataupun yang sering kita dengar terkait dengan kehamilan itu bagaimana? ya itulah kehamilan itu gini, Mbak. Jadinya apa? eh, Suatu apa? Proses proses eh, proses ketika sel telur dibuahin dengan sperma, Mhm, berkembang menjadi janin mhm. di dalam rahim ibu. Setelah itu kehamilan berlangsung sampai 40 minggu atau 9 bulan. Oh iya. Itu yang diawali dari, eee, hari pertama menstruasi terakhir. Oh begitu. Jadi ada proses, Iya, pertemuan tadi nggih, di iya. sel telur itu dengan Iya, dibuah sperma ya, ya, dibuahi yang sperma ya, dibuahi, kemudian ada jangka waktunya. ada jangka waktunya. Iya, kemudian bagaimana Bu, Mhm, terkait dengan tanda-tanda mhm, kalau orang itu iya, mengalami kehamilan? iya. Mmm. Dia pertamanya telat menstruasi. Oh ya, Mhm, menstruasi itu ya? udah jelas Mhm. memang istilahnya tanda umum pada kehamilan, Mmm, itu. Terus yang kedua, iya. mual muntah biasanya Oh di pagi iya. hari. Jadi, eee, mednik sernik gitu ya. Terus biasanya pagi-pagi dia mual. Mhm. Itu memang wajar kalau kehamilan. Berarti Agak apa ya, di awal kehamilan itu yang iya, biasanya itu ya, Bu? iya, Oh, terus lelah dan mhm, lemas biasanya dia mhm. secara tiba-tiba kan, Iya dia iya nggak iya. tahu, iya, itu mungkin pengaruh hormon dari kehamilan Oh, tuh. jadi itu tadi yang Mhm, mual yang ketiga muntah itu, itu tadi iya kan biasa, mhm. heeh, yang ketiga itu lelah, dia lemas, Oh, gitu. dari tiba-tiba Mhm. gitu nggak dirasakan, tiba-tiba lelah, iya. Mmm, Terus iya. perubahan pada payudara juga iya. Mmm. Ya payudara biasanya kan biasa, terus dia rasanya bengkak gitu, Oh, jadi bengkak, agak terus malah agak ada sensitif gitu bebannya heeh, ya, jadi sensitif sensitif, ya, Bu? bengkak tuh dan rasa nyeri kalau mungkin Iya iya, disentuh ya itu ya? betul, karena Mhm. memang juga itu pengaruh dari hormonal kehamil, Oh, berarti ya hormon karena terakhir, hormonnya yang meningkat, akhirnya terjadi perubahan-perubahan dan perubahan tanda-tanda iya, tadi ya? dari itu Mhm. juga sering buang air kencing juga. Oh, kenapa Bu? Kok, kalau identik tanda kehamilan itu dia Mhm. sering kencing itu tadi? Kencing, iya karena itu pengaruh hormonal itu, Mmm. meningkatnya urin. Oh gitu, jadi adanya peningkatan urin Urin, sehingga menyebabkan sering mhm, pipis itu iya, tadi ya? iya, iya. Mmm. Terus Bu, ada lagi tanda-tandanya? Terus juga Mhm. perubahan pada nafsu makan, tuh Oh. yang biasanya bilang orang Jawa tuh nyidam tuh. Mhm mhm. Nah itu di situ kan, tapi nggak semua wanita, itu ada beberapa wanita. Biasanya kada nyidam buah apa gitu, bisa Mmm, dicariin ya. iya. Tuh saya sendiri juga begitu. Iya, kadang Heeh, orang bilangnya kalau nyidam itu keinginan mhm. bayinya, ternyata
Itu bener apa enggak, Bu? Ya mungkin ada bener dan ada tidaknya, wong kami sendiri juga ngalamin pernah waktu itu kok tiba-tiba pengen ini gitu ya. Ya Mmm. mungkin gitu, tapi kan kalau diartikan itu ya enggak, bukan bayinya. Oh, Mungkin karena ibunya yang mungkin punya ya karena keinginan itu ya? iya. Iya, kadang kan Terus gini, iya pengen makan yang seger-seger, iya mhm, tapi iya. kalau nggak dituruti bayinya ngidam gitu Iya. ya, Bu? Iya, terus ini sensitif bau juga, pada bau. Ya Oh, ini kan yang ya tadinya dia mhm bau baso ndak apa-apa ya mhm, jadi bau. Terus mual ya kayak sama gitu. suaminya kadang-kadang juga ada yang dari apa, wangi apa, Mhm, mandi udah mandi suaminya, "Oh bau," gitu. iya iya iya, Itu kadang, sensitif itu suaminya iya, dari luar aja udah mhm langsung mandi, mhm, dibilangnya masih bau, iya, padahal enggak ya, Bu? mhm. Suasana hati yang nggak nyaman mungkin karena apa, ya itu juga pengaruh membawa suasana hati tidak enak gitu. Itu, Jadi mood swing-nya mood juga swing-nya itu mempengaruhi iya ya itu, pengaruh iya, mhm. di situ. Jadinya ya, eee, apa istilahnya, orang hamil itu memang istilahnya apalagi hamil pertama, kan Oh, istilahnya iya. ya harus kita itu apa istilahnya, harus apa, harus dikasih penjelasan Penjelasan, iya, sama pengertian dulu, pengertian, mhm ya baik bidan itu dari dokter juga gitu ya. mhm, Terus itu mungkin ya kram perut, tapi kan ya nggak semuanya, ya kram perut mmm. itu biasanya ya ya itu karena mungkin terjadinya inflamasi di penempelan itu toh, Oh, karena iya ada penempelan iya, tadi ya, Bu, di itu tapi nggak dinding-dinding semua rahim ya? Mhm. ibu hamil, enggak semua, Tapi kalau yang kram perut itu apakah bahaya, Bu? ringan. Ya kalau mungkin nggak ini, bisa bahaya dan itu juga kalau ini kan ringan. Oh, ringan, Mhm, jadi kalau kram ya karena kalau itu kram perut yang memang itu ya bisa juga bahaya, tapi kalau mhm, ini kan ringan, kalau ringan ya biasa memang keluhan dari itu apa, ibu hamil mau mmm, hamil. kayak rasanya apa seperti kalau kita menstruasi itu kan kadang Nah, perutnya kayak diremes-remes kayak ya gitu. ya enggak, kalau itu Kalau mah itu hanya kayak mungkin pegel gitu ya. oh Kalau gitu, untuk yang hamil itu, mhm kalau kecuali menstruasi kan memang kayak dicengkram, tapi kalau ini mhm. tidak, Oh, itu berarti hanya pegel kayak pinggangnya gitu, berarti enggak iya. rasanya seperti orang yang mau datang bulan. Kalau Iya, mau tapi awal datang bulan kan mhm kayak gitu ya, Bu, pegel mhm, perutnya atau iya, pinggangnya, mungkin hampir mhm. mendekati sama itu, tapi Mhm enggak mhm. sama, cuman kan kramnya hanya kram ringan. Oh Perut gitu, iya, terus mhm. seperti bercak, itu darah kadang keluar ada juga yang Mmm, tapi itu ya hanya ringan, perdarahan mhm. ringan juga sama, tuh. Jadi Iya. memang bermacam-macam, tapi itu jarang ditemuin gitu, maksudnya nggak Mhm. semuanya ibu Oh, mau iya. hamil begitu, iya. Terus ada lagi, Bu? Terus sembelit juga, karena pengaruh Oh, hormon itu, hormon progesteron itu kan biasanya menghambat itu, menghambat untuk pengeluaran ya di untuk itu itu, tadi. apa, menghambat jadinya dia sembelit karena Mmm, itu. Terus juga pusing kepala ya wajar, karena iya, hormonal itu dengan mhm, pusing, sakit kepala iya. itu iya, gitu. Kalau dulu saya awal-awal sih memang, Pernah? pernah kayak gitu. Jadi Iya dikira tuh kayak kurang istirahat, padahal udah istirahat terus iya, kan. Ternyata memang, eee, pengaruh hormonalnya iya tadi iya, ya, Bu, hormon itu. kehamilan itu. Mhm. Tapi nggak seluruhnya gitu. Ada Jadi ya ada iya yang nggak beberapa terasa gitu iya, ya, ada mhm. yang sama sekali nggak terasa. Iya. Ada. Kadang anak pertama dengan anak Kedua kedua, berbeda, iya nah itu berbeda. iya, Meskipun gendernya sama, tapi iya, juga beda ya, beda Bu, iya, bawaannya ya. bawaannya beda, sama anak beda biasa. Iya itu. Kemudian Mhm, bagaimana kalau kita itu mhm, untuk mengetahui mhm. kehamilan? Oh jadi Nah, gini, selain tanda-tanda seumpamanya tadi heeh, heeh, kita dari tadi dari yang di atas tadi yang kita bicara. mhm Nah itu ada salah satunya itu kan apa, keluhan itu mungkin kita mhm. kita cepet-cepet periksa, Oh iya, kan udah telat. telat-telat bulan Iya, tadi. periksa memakai istilahnya test pack, Oh iya, pakai alat alat untuk memberikan test pack itu untuk kan istilahnya akurasinya juga 97 sampai 99%. oh Iya, iya, selain mhm. itu juga periksa USG. Kalau Oh memang gitu. orang itu ya segera
kita seumpamanya kalau mau sendiri kan resep bisa Mhm. sendiri, Iya. itu dengan air kencing dan kita beli di Mhm. apotek kan, terus dilakukan sendiri bisa. Seumpamanya kalau positif tetap cepet-cepet konsultasi ke dokter, nanti kan biar Oh. perawatannya, Mhm. bagaimananya, ya kita tahu cepet. Berarti kalau kita sudah ada tanda Mhm. datang bulannya Iya itu terlambat, iya terlambat, paling berat enggak minimal minimal 1 test pack minggu, itu? 1 minggu. 1 minggu? Iya Oh, mhm. Berarti kalau ada keterlambatan datang bulan 1 minggu, kita iya, harus segera melakukan test pack. test pack iya, Kemudian setelah di-tes pack positif, musti heeh, tetap harus harus periksa ke dokter iya, dokter. Ya, gitu. untuk memastikan bahwa itu Mhm. benar apa tidak gitu, Bu? Iya, dan untuk Mmm. nanti selanjutnya, bagaimana perawatannya, Oh, gitu. gitu. Tingkah lakunya kan ibu hamil beda dengan Iya 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 wanita iya. yang biasa. Heeh, biar terpantau ya nanti Iya, selama kehamilan mhm, itu bayi iya, dan ibunya sehat, diharapkan sehat, gitu nggih? harapan gitu, nanti Mhm. nggak ada istilahnya kalau bisa ya istilahnya normal sampai lahir. Oh, iya iya iya. Kalau memang, dari awal kita sudah mengetahui Mhm, kondisi kehamilan iya, kita, maka kan nanti ke depannya bisa mhm, kita istilahnya berhati-hati iya, dan lebih memaksimalkan untuk iya, memberikan yang terbaik ya, iya Bu, iya, ya, begitu ya? Mhm. Ya, baik, terus mhm, kemudian bagaimana, terkait dengan pemeriksaan tadi? mhm, Kan, seorang ibu hamil di awal kehamilannya saja mhm, sudah harus mhm, periksa ke dokter mhm, ataupun ke fasilitas kesehatan. iya. Nah, berapa kali sih, Bu, sebaiknya seorang ibu hamil itu untuk memeriksakan Iya, kandungannya? ini kalau dalam standar itu biasanya 6 kali. Oh, 6 Iya, kali. kalau lebih Mhm. juga lebih baik, Oh, gitu. Iya, jadi kalau lebih dari itu nggak apa-apa. nggak Kalau apa-apa. kurang gimana, Bu? Ya, kalau misalkan jangan kurang. Mmm. Ya jadi kalau semester pertama itu 1 kali, Mhm. ya, Iya. tapi tetap harus ketemu dengan dokter SPOG, gitu. Sekarang tuh gitu Oh. yang standarnya. Terus Terus? yang kedua, yang semester 2, Iya, yang semester semester 2. 2 itu biasanya dari 3 bulan sampai 6 bulan. Mhm. Itu harus 2 kali periksanya, Oh, iya, iya. mhm. Terus yang semester 3 Mhm. dari 6 sampai ke 9 itu 3 kali. Oh, Yang berat semester 1 dengan semester 3 itu harus ketemu dokter SPOG sekarang, gitu. oh, iya iya. Mhm, Kenapa kok di awal kehamilan sama di akhir itu harus ketemu dokter SPOG, Bu? iya, Kenapa karena takut demikian? ya terjadi masalah-masalah di kehamilannya. Pertama kan Mmm, kalau mhm, bisa yang semester pertama ya juga bisa, apa dia bagaimana nanti makan, cara mmm, porsi makannya, atau masa kan nggak ngerti dia hamil, terus dia mhm. olahraga yang Berat-berat berlebihan, gitu nah yang ya, berlebihan, iya. terus kan juga membahayakan bagi dirinya gitu. Jadinya Oh, itu gitu, yang pertama, mhm. terus juga untuk mengetahui mungkin letak itu, kepastiannya juga. Oh, untuk Kan nanti kan memastikan ada iya, kan ada kehamilan USG juga iya, kalau mhm. di dokter juga iya. Oh, Sekarang meskipun ada yang SPG kecil itu, di awal kehamilan tetap iya, harus dilakukan USG ya? USG yang Mhm. sekarang itu standarnya gitu. Terus Mmm, terus nanti di semester ketiga juga ketemu dengan dokter itu, karena di ketiga itu kan ada ya bermacam-macam sih, cuman mhm. takutnya ketuban pecah duluan atau Mmm, perdarahan juga itu di situ kan banyak masalah. iya, Walaupun istilahnya kita normal gitu, nggih, iya, mhm. Iya, mungkin kita kan, taunya kondisinya kita itu mhm, baik-baik saja, mhm, ternyata setelah diperiksa sama dokter SPOG, ada mhm, hal yang tidak kita ketahui, seperti itu kan, Bu, tujuannya iya di awal-awal itu, kehamilan iya ya? dengan Mhm, lahir juga gitu, mhm, mengkhawatirkan kan ada kelainan. Terus juga, iya. mungkin dari pemeriksaannya juga harus 10 standarnya. 10T Jadi itu yang iya, bisa didengar nggak tuh 10T. 10 yang dulu, tapi sekarang Oh jadi 12 oh lebih tambah banyak ya, lebih lengkap? lebih lengkap karena Mhm. tambahan USG dengan screening jiwa, Oh gitu. gitu. Jadi yang pertama itu kan, timbang berat badan dengan Mhm, umur tinggi tinggi badan, badan. terus yang Mmm, keduanya, mhm, kita mengukur tensinya, tensi mmm, darahnya, itu yang iya, ketiga juga kita menentukan pundus uteri, kayak gitu. mmm, Itu
terus yang keempat juga untuk menentukan presentasi janin di apa, janin bagaimana dengan itu apa, DJJ-nya, Mmm, janun detak janin detak janinnya yang ada heeh, di dalam jantung. kandungannya. Iya, Mhm. janin di dalam itu. Mhm? Terus, lila juga perlu, Bu, ini Kenapa diperiksa itu? dengan untuk menentukan istilahnya nilai apa, nilai gizi, apa, status gizinya dia. Kalau takutnya Mmm, apa, kurang kurang energi kronis itu nah, ya? kayak gitu, Mhm. ya itu di situ. Jadi memudahkan pakai lila, ukur Oh, lila. jadi bisa diukur dari situ ya, Bu? Pakai lila, terus juga Mmm, setelah itu kita juga, apa, beri tablet tambah darah. Jadi mmm, kayak ini, apa, untuk, supaya nanti persiapan untuk persalinan, untuk ibunya juga, itu, iya. selama kehamilan paling minimal itu 90 tablet. Oh, jadi selama Iya, kehamilan itu tadi mhm, diminum iya, 90 tablet tablet, gitu. iya. Nah, kalau, minum lebih dari itu boleh nggak, Bu? Boleh Boleh? boleh, nggak Mmm, masalah, cuman kan standarnya itu. nah, kalau Terus kurang kan yang nggak boleh ya? iya, Nanti kan kalau ada iya, bahaya-bahayanya ya, Bu. terus gini, ya kalau pas dianya anemi, ya Oh, itu kan iya harus iya iya lebih iya. dari situ. Iya, pernah sih, Bu, Mhm, kita itu pernah dengar terkait mhm, dengan anemi di iya, kehamilan itu juga, mhm, ngeri sendiri. Iya, karena harus nanti saat melahirkan, dia apa ya, itu dikasih donor darah itu iya, kan, harus cari donor darahnya, mhm, kayak gitu. mhm, Mmm. iya, memang itu kita juga laboratorium, kita harus lengkap, Oh, mhm, jadinya sekarang tuh darah rutin, kemudian juga ya diperiksa semuanya, gitu. Karena untuk mengetahui itu, ada aneminya atau ya semua sekarang HIV juga iya, mhm, terus cacingan semua, jadinya mmm. darah rutin iya, terus HbSAg-nya juga iya. Berarti biar, si ibu sama janinnya Mhm, ini sehat semuanya ya, iya, Bu, dilahirkannya kondisikan iya, nanti? Iya. kondisikan gitu. Jadinya apa, kita sekarang itu terus dengan itu setelah laboratorium itu biasanya temui bicara. Mhm. Bicara itu bisa Mmm, konsultasi gizi atau dokter gigi, terus dengan sama mmm. lagi nih yang temui bicara itu untuk penanggulangan itu apa, perencanaan persalinan dan kegawatan itu IP4K. Oh, jadi, Oh, iya, ditanya-tanya nanti dia akan heeh. bersalin di mana, Nah itu, kemudian yang menolong siapa, siapa gitu kan perlu donor ya, yang Bu, ya itu ternyata? yang Mhm. menentukan donor darahnya siapa. Oh, iya, kaitannya kalau nanti ada kejadian Iya, anemia tadi iya, ya, Bu? perdarahan kan Mhm mhm. Iya, kan sekarang di desa ya ada ambulan desa, heeh, iya. tuh nanti diantar dengan siapa. Karena, terkait dengan pendarahan itu juga kita kan tidak tahu, Iya, meskipun kondisi kita tuh kayaknya iya, baik-baik saja, ternyata nanti saat persalinan ada kendala. iya, Nah, tujuannya dari donor itu seperti itu ya, mhm, Bu? Mhm, itu. iya. Terus Mungkin ini, apa, heeh, yang sekalian USG dengan jiwa kan mhm. karena memang biasanya kan ibu hamil kan kalau setelah melahirkan biasanya ada yang baby blues. Oh, Nah itu iya, kan jadi sekarang, mhm. ibu hamil itu di-screening jiwanya. Jadi Mmm, biar dia nanti sudah siap untuk jadi ibu. Kan biasanya kalau iya hamil iya iya. terus melahirkan, terus dia kurang tidur, menyusui, Iya, bangunnya terus, ya itu kan mhm. di situ kadang-kadang Iya, karena peran dari keluarga itu juga penting, Bu, iya, bagi ibu yang, setelah pasca melahirkan iya, itu tadi. Apalagi kalau kehamilannya itu kehamilan anak pertama. iya, Iya, justru butuh itu pendampingan, pendamping iya, bener-bener. iya suami apalagi lebih nyaman Iya, suaminya, iya. suaminya, Itu terus, berarti kan ada kalanya itu nasehat orang zaman dulu itu ada benarnya. iya, Kalau mau melahirkan, nanti setelah melahirkan, iya, jadi satu dulu dengan orang tua, biar ada iya, yang membantu. Nah, iya, ternyata itu tadi ya, iya, terkait dengan kejiwaannya kan iya, mereka juga belum siap, kemudian iya, harus ada bantuan dukungan dari, keluarga, keluarga. iya, Saat kita butuh istirahat, mungkin nanti ada yang bantu iya, anaknya, gitu yang ya, Bu. menjaga gantian, Mhm. iya, Nah, ternyata pentingnya juga iya, dukungan keluarga ya iya seperti itu ya, seperti itu Bu? ya memang Mhm. harus, gitu. Iya. Kalau, berarti sekarang memang terkait dengan kejiwaan Kejiwaan itu iya benar-benar memang penting bener ya, Bu? penting, Mhm. soalnya kan ya sekarang apalagi
apa gitu bodinya kan berubah. Iya, Nah, itu. itu kan biasanya anak sekarang mesti jaga body. Betul, Bu. Terkait dengan yang jaga Mhm, body-body ini, iya, sampai ada itu yang nggak mau ngerawat mhm, anaknya. iya, nah itu. Nah Nah itu kalau yang itu. nggak mau itu ya itu mungkin Oh, berarti memenuhi masuk ke jurus dalam itu. kejiwaannya terganggu tadi ya? Iya, jurus itu. Kan Iya. ada biasanya gitu Iya setelah ada, Bu, itu melahirkan. nggih. Pernah saya itu ketemu sama orang yang, Mhm, dia itu melahirkan, mhm, iya. tapi setelah melahirkan nggak mau dia ngerumat anaknya itu Iya, tadi, minta dirawat di itu sama ya mau ibunya. didiemin juga Iya, kadang iya, heeh heeh, Bu. iya, Ya dan benar yang mhm, disampaikan Ibu terkait dengan dia itu takut nanti bodinya jadi nggak mhm, kayak yang dulu lagi iya, gitu. biasanya gitu. Padahal, eee, semua itu ada Ya prosesnya iya ya, Bu. proses, padahal kan menyusui kan nanti bodinya juga terbentuk untuk Iya, payudaranya, ya itu. mhm. Tapi kadang anak sekarang kan ya itu, nggak Nah, mau. nggak mau, eee, Mhm, kayak gitu karena iya mindset-nya kurang itu iya, tadi ya, Bu. ya mungkin karena ya zaman juga sih sekarang. Oh iya. Terus ada itu apa istilahnya, zaman milenial ini kan istilahnya anak-anak itu ya bodinya semua instan. Yang pengen body goal tadi. Body goal tadi, tapi, salah Mhm, dalam iya, menerjemahkannya yang benar seperti apa. mhm, Baik, karena tadi kan, terkait mhm, dengan kehamilan, kemudian ada pendidikan atau pemberitahuan pengetahuan terkait dengan P4K-nya. Nah, iya, berarti kan ada, persiapan sebelum mhm, persalinan, iya, ya. ada, Nah, terkait dengan persalinan sendiri itu, bagaimana proses persalinan atau yang dimaksud mhm, persalinan itu oh seperti iya, apa, Bu? persalinan itu ini Bu, apa, istilahnya pengeluaran, apa, proses pengeluaran janin dari rahim toh, dia apa, terjadi setelah usia kehamilannya 42 atau Mhm. 9 bulan. Oh, mhm, Tapi di apa, dihitung dari pertama itu, terus mhm, setelah itu juga ada istilahnya kontraksi. mmm, Jadi apa, disertai kontraksi, apa, otot rahim, mhm, terus juga leher rahim, mhm, serviks namanya terbuka mmm, tahap demi tahap toh, terus nanti terusin sama apa, otot panggul mendorong kepala bayi dan nanti juga lahir, setelah itu juga pasiennya juga lahir lewat pabing, gitu. oh Nah, gitu, prosesnya itu jadi iya, mulainya dari kontraksi dulu, gitu ya. mhm, Pengeluaran adanya janin iya kontraksi tadi ya, Bu? iya, Nah, kontraksi. kalau misalkan, eee kontraksinya Iya, itu kan kadang ada mhm, yang melahirkan itu iya, kontraksinya cepet, mhm, ada yang waktunya itu kan cepet, mhm, ada yang lama, mhm, kadang ada yang pembukaan berapa, satu mhm, terus nambahnya ke selanjutnya itu kan ada yang cepet, ada iya. yang enggak, itu tergantung apanya, Ibu, kalau yang kayak Ya gitu? itu tergantung kontraksinya, Kontraksi kontraksi ibu. Ibu dari juga ibunya? Mhm. pengaruh, dari bayinya juga iya, Oh, kalau tuh. dari ibunya bagaimana itu, Bu? Itunya biasanya ya kontraksinya kan makin kuat, Mhm. teratur, nah itu nanti keluar ya bloodstream-nya, Mmm. dari campur darah jadi blood itu iya, Ada kaitannya nggak dengan status gizi mhm. Oh ibunya iya jelas terhadap itu jelas tadi? jelas, ibunya yang sehat itu iya, Mhm, kalau memang itu apa, dia nggak anemi, mhm, nggak kek gitu kan biasanya power ininya juga ada tenaganya untuk itu, jadi letak dari ibu juga iya. mhm. Kondisinya jadi udah memang tepat, apa istilahnya, sesuai dengan yang apa, misalnya tentukan yang standar itu, persalinan. Berarti status gizi dari ibu itu Juga pengaruh iya, mempengaruhi terhadap proses persalinan persalinan juga ya? iya, Bukan hanya di kehamilannya, tapi mhm, di persalinannya iya juga ya, Bu? iya, Iya, kadang kan, sering mendengar kalau orang melahirkan itu pembukaannya cepat, ada yang pembukaannya itu lama, lama iya, gitu. Nah, terus ada yang pasca melahirkan itu, mengalami pendarahan mhm, juga.
Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, berarti ada pengaruhnya berarti saat persiapan sebelum kehamilan, Mhm saat kehamilan hingga persalinan tadi ya, Bu, berarti iya ya? iya ada hubungannya. Mhm. Baik itu juga ya itu, dari pemeriksaan juga ya kan, Mhm, terus kesehatannya ibu juga, mhm. gitu. Terus makan ya pokoknya Iya, gizinya makanan iya, gizinya itu asupan tadi ya? gizinya itu, sekarang kan Mhm. asupan gizinya yang harus benar-benar itu. Terus juga iya Dicukupi ya, Bu? terus ya Heeh. periksanya juga harus. Oh iya, Terus juga harus ada tadi sekarang 6 memang kali ya? ya 6 kali Mhm. periksanya minimal, itu Minimal 6 6 kali, kali. tapi lebih dari 6 kali lebih baik, nggak Baik apa-apa ya, Bu? iya, 6 kali juga itu harus ketemu dokternya 2 kali, itu. Iya, di awal kehamilan Mhm, sama di akhir akhir, kehamilan, iya, iya. gitu. Heeh, iya. Jadi memang betapa pentingnya kita Mhm, untuk, iya memeriksakan diri kita iya ke spesialis, karena iya. kalau ke spesialis SPOG tadi kan, bisa lebih tahu ya, Bu, ya, Iya kaitannya dengan hal-hal iya, tersebut. Ya saya dulu sempat, saat hamil itu mhm. pernah parno sih, Bu. Oh Maksudnya iya parnonya gini, ada denger kalau temen itu, dia itu lahir di luar kandungan. Nah, iya, setelah saya tahu, saya tes pack tadi kan seperti yang kita mhm ketahui bahwa kalau, telat menstruasi mhm harus mhm tes pack. mhm. Kemudian, eee, di dites karena saya mendengar kayak gitu. Nah, kok dia tahu kehamilan di luar itu kenapa? Terus Mhm, saya ya seperti yang mhm. disarankan oleh dokter, ya coba itu di USG. USG iya, Iya, untuk untuk menentukan mengetahui iya, iya itu letaknya pasti bener ya, heeh, Bu, itu pasti tadi. untuk kepastiannya, Mhm. letaknya itu plasenta, letaknya Iya, janin, janin, ya iya. Berarti ada kalanya itu benar. Jadi pemeriksaan di awal ke dokter mhm, SPOG itu untuk mengetahui iya bagaimana letak janinnya itu, ada di dalam iya rahim iya ataukah di luar. iya, Nah, itu iya, Bu. sangat iya Iya, karena itu tadi iya bahaya ya, Bu, kalau di iya, luar kandungan ya. iya toh nggak kuat dia berapa ini ya harus Mhm. dikeluarkan, harus secara dioperasi. Oh iya gitu, Bu. Tapi masih bisa berkembang, Bu, kalau di luar kandungan itu Ya lahir? enggak lah, Nggak bisa ya? enggak kalau di luar kandungan tuh cuman bertahan 4 bulan paling enggak, Mmm, iya 3 iya. sampai 4 kalau nggak salah. Oh iya itu ya, yang biasanya dikenal kalau, Iya, kehamilan di luar kan di kandungan kandungan itu kan bisa seperti itu nempelnya ya? di membre atau di Oh, itu tuba, tuh mhm enggak di mhm mhm. rahim, Iya, nggak di enggak dalamnya. di dinding rahim. Iya, ya. Baik, terkait dengan, tadi ya, karena kalau tidak kehamilannya di dalam Mhm, rahim, akhirnya dia melahirkannya kan juga iya tidak bisa secara normal dan iya tidak sesuai dengan usianya ya, iya Bu. Nah, terkait dengan, tanda-tanda kehamilan tadi, apakah, eee, setelah melahirkan itu, mhm, kita ada proses ataupun masa yang di mhm, mana biasanya kan kita dengar itu masa nifas. nifas Nah, ya, nifas itu, seperti apa dan iya. bagaimana, Bu? Nifas itu Mbak, ya nifas itu masa setelah melahirkan Mmm, bayi. Terus, waktu itu digunakan untuk memperbaiki istilahnya, untuk memulihkan recovery heeh, tadi ya, untuk, Bu? apa, kondisi Mhm. keadaan ibu, baik fisik itu dengan mental ibu juga, gitu. Oh, iya, Terus, mhm. masa nifas itu misalnya 6 sampai 8 minggu, Berarti, 6 sampai 8 minggu itu berarti 2 42 hari bulanan, 42 hari, 42 hari. gitu. Mhm. Ya di samping itu juga, apa, kita, apa, ada kunjungan, kami juga kunjungan, apa, untuk nipas. Iya? Itu ngawasi. Mungkin kalau yang hari pertama kan kita masih ada di rumah sakit, apa di rumah sakit kan nggak sampai ketiga, mungkin kan hari ketiganya sudah pulang. Nah, kita Mhm. kayak ada kunjungan NIPAS. Jadi Mmm. kunjungan pertama apa ya, kedua berarti NIPAS itu di hari ketiga sampai 7 hari, Oh gitu. antara itu. Mhm. Cuman kalau pulang biasanya Mhm. kan di desa gitu, di desa
Ya ada yang melahirkan Iya? pulang dari rumah sakit, ya itu kunjungannya yang itu, kedua ya itu 3 sampai 7 hari antara itu. Terus Mmm, nanti yang nih pas kunjungan kedua juga iya? ketiga, itu dari 8 hari sampai 28 Oh, hari, gitu. itu ada tahap-tahapnya. Terus Mmm, nanti, yang kunjungan nih pas keempat, mhm. berarti dia di 29 sampai 42 hari, gitu. Berarti ada beberapa kali kunjungan Iya, untuk ke ke Ibu Nifas Unifas, tadi ya? iya, karena memang kalau nggak ada kunjungan nanti bisa terjadi masalah kan, Mmm. gitu kan, kita nggak bisa ngawasi. Oh, jadi, perlunya dilakukan kunjungan Iya, itu untuk untuk menilai keadaan mhm, ibu, fisik ibu, baik mentalnya, ya mmm, gitu. jadi, perlu ada pemantauan Iya, terkait pemantauan. dengan, apa ya namanya, perkembangan atau proses penyembuhan Iya, dari itu. ibu sama Nah, psikisnya ya, iya, Bu? Mhm. reproduksi, jadi organ Gitu. reproduksinya dia Mhm. biasa kan mulai Oh ya, memberikan saat kunjungan itu yang pemulihan. ditanyakan itu apa aja ya, Bu, Oh terkait itu dengan itu? kita konseling juga, selain itu Mhm. di Univas kita konseling juga masalah ASI. Oh Oh, ya, I see, ya ya ASI ya, eksklusif, mhm dia mhm. memberikan ASI eksklusif tidak, tuh. Diberikan 6 bulan Iya, nanti ya, Bu, selama ya? 6 bulan, ASI Mhm. eksklusif itu dari ini tanpa diberi itu, kecuali obat, itu. Mmm, Ya, jadi air susu ibu asli, ya, diberikan ASI ASI. dari dia lahir Iya, sampai dengan 6 bulan bulan. tadi tanpa diberikan apapun. Iya, Heeh, terus apalagi, Bu? terus ini konseling KB juga sesegera mungkin, Oh iya, KB. biar nanti nggak ada adiknya lagi Nah ya, iya, Bu, belum kadang-kadang waktunya. belum waktunya udah ya belum 1 tahun udah ini hamil. Kan Iya, ada banyak yang kayak gitu tuh mhm. kasus itu. Ya nanti, bilangnya sundulan ya, Bu, ya? Iya kalau orang Jawa kan sundulan. Tapi Mhm kan itu ya karena dia nggak pakai ini ya mungkin kan ya memang selain menyusui kita kalau menyusui kontinu itu juga mhm suatu istilahnya KB alami, tapi kan mhm. nggak bisa begitu kalau memang subur sekali ya bisa hamil juga. Jadi kita Iya, harus, kita konseling ke apa, yang KB pasca persalinan sekarang, itu mmm, harus ya wajib intinya ya, Bu, iya sekarang wajib, ya? iya, istilahnya itu. Karena ya untuk mensejahterakan Terus supaya ini apalagi, Bu? Tadi diberikan edukasi terkait dengan mhm ASI, KB, mhm. kemudian, Yo, eee asupan gizinya, karena mhm menyusui kan harus makanannya atau asupan mhm makanan gizinya, iya, mhm. juga itu. Terus kalau misalkan saat Mhm kunjungan nifas itu mhm ditemukan, kondisi mhm ibunya itu, Bu Fasnya mhm. Iya. buruk, gimana, Bu? Oh, kita langsung cepet-cepet kirim tuh rujuk. Di Mmm, kami juga kalau pas waktu di puskesmas kami juga memang mhm ada rujukan itu bersama. mhm, Setelah hari Rabu kalau untuk yang ibu hamil, mmm, yang resti. Tapi kalau yang ibu nifas ini kan iya, memang darurat. mhm Kita cepet-cepet memang, terus kita tangani dulu. Bagaimana mhm, mestinya mungkin kan kalau dia sampai ini kan kita pasang apa dulu yang untuk yang infus atau apa, terus kita langsung mmm, rujuk ke iya. rumah sakit gitu. Berarti kalau masih bisa ditangani di Iya, puskesmas, masih ditangani bisa dulu di iya, di ini puskesmas. dulu periksa ke dokternya, Mhm gitu. Memang kalau ini ya tetap dirujuk, kalau memang keadaan darurat atau mhm, perdarahan, mmm. bisa Iya. Berarti bisa terjadi pendarahan bisa selama masa nifas itu tadi ya, bisa Bu? bisa. Jadi pendarahan juga, Mhm. bisa juga PEB juga, PIB itu apa, Bu? PEB itu preeklamsi preeklampsi ya, Reeksesi. tiba-tiba apalagi dini pas kita lebih harus benar-benar Mmm, menanganinya. iya. Iya, jadinya sekarang mah itu udah di Dinkes kan, istilahnya udah ada baby snapper dan ini semua kan untuk anukan AKI itu, Menurunkan angka menurunkan angka kematian kematian ibu, ibu dan iya. bayi, Mhm. tuh. Iya. Berarti kalau, misalkan ada apa-apa langsung Iya, dirujuk rujuk, biar iya.
cepat tertangani dan tidak mhm, ada kematian ibu iya, maupun, bayi ya, iya Bu, iya iya, mhm. Iya baik, ternyata dari kunjungan itu ada manfaatnya, iya baik bagi ibu dan itu sebagai upaya kita untuk mengurangi angka kematian, kematian iya. tadi dan menjaga supaya ibu nifas ini bisa optimal Wah memberikan itu asik, ASI ke anaknya, iya, biar anaknya itu menjadi anak yang cerdas, sehat, dan ibunya juga kondisinya tetap sehat, sehat, ya iya kan, Bu? Nanti cepat pulih, iya, bisa beraktivitas dengan lagi, bebas iya lagi, ya kan, Bu? iya Ya. Cukup, menarik juga ini terkait dengan kehamilan, nifas, iya persalinan, bahkan sampai dengan nifas. Ternyata, semuanya itu ada rangkaiannya, bukan hanya terhenti sampai kehamilan, kemudian, iya bersalin atau melahirkan. Ternyata sampai dengan nifas pun ini adalah satu rangkaian iya yang mana, semuanya itu perlu diperhatikan iya dan kalau mulanya itu kita kurang memperhatikan, nanti kelanjutannya akan menjadikan iya permasalahan, ya Bu, betul. iya, Iya, baik. malahan bisa di ujung kematian ya bisa kayak Nah begitu, itu, iya, di awalnya kita kurang perhatian, nanti di ujungnya akan jadi kematian ya, iya, jangan naudzubillahi ya Bu, ya jangan, jangan sampai lah. Ya makanya, kita bersama-sama bagaimana untuk mengoptimalkan dan iya, memaksimalkan mhm, supaya tidak ada angka kematian ibu kematian itu tadi, dan ibunya semua sehat serta sehat bayinya iya, menjadi bayi yang cerdas dan mhm, sehat ya, Bu. Baik Ibu, ternyata kita tidak terasa ini sudah di penghujung, acara. iya, Monggo Bu untuk closing statement-nya bisa disampaikan? mungkin pada hadirin pendengar setia podcast, eee, terutama yang misalnya baru-baru calon pengantin atau remaja. Jadi kalau, udah ada nanti tanda-tanda yang tadi disampaikan saya, mohon cepat segera ditindaklanjuti seperti dengan pemeriksaan tes pack atau periksa ke dokter lewat USG juga, Iya. supaya tidak terlambat dengan Mmm. ini. Terus apalagi zaman sekarang, kadang-kadang kan apalagi yang muda-muda kan nggak ngerti resiko nanti untuk selanjutnya. Itu karena kehamilan itu penting sekali supaya nanti ibu dan bayinya lebih sehat. Juga begitu juga untuk ibu bapaknya tolong istilahnya para, putra-putrinya dijaga Ya, supaya oke. tidak ada istilahnya hamil di luar yang diinginkan. Yang tidak diinginkan Ya, tadi ya, Bu. itu Iya. mungkin dari kami itu, Mhm. mohon maaf bila apa kata atau penyampaian kami yang salah atau kurang jelas, mohon maaf karena memang saya manusia biasa, tidak luput dari Iya, kesalahan, baik. gitu. Sangat luar biasa sekali Bu Nani ini. Eee, jadi pesannya mohon untuk tetap dijaga Iya, anak-anaknya putra-putrinya iya biar selalu dalam kondisi yang baik-baik iya, saja ya, Bu. baik-baik saja, jangan sampai ada kehamilan yang tidak diduga kan banyak itu, Iya iya. sekarang ini, memang mungkin sudah zaman gitu. Jadinya Mhm. kami himbau untuk Mhm? para remaja atau ibu-ibunya, ibu Iya. bapaknya ya, soalnya sekarang itu misalnya, pergaulan bebas itu yang ini mohon putra-putrinya dijaga, Iya. jangan sampai ada kehamilan yang tidak diinginkan. Iya, baik ya. Jaga selalu, jaga mata, jaga hati, jaga semuanya. Semuanya, Oke, mohon terima maaf. kasih. Ya, baik, sudah disampaikan closing statement dari Bu Nani dan maka, berakhirlah sudah untuk podcast hari ini. Maka saya Indah Rahmawati dan Saya Bu Nini, terima kasih banyak
Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi